البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري rahimahullahu ta'ala. Sudah masuk ke sini kan? Masih di paling akhir untuk cetakan yang ini. Al-babul ashir, bab alamatul iman hubbul ansar. Bab yang ke-10, yaitu bab yang membahas bahwasanya alamat keimanan adalah kecintaan pada ansar. Yang diinginkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah di dalam bab ini adalah ingin menjelaskan bahwasanya termasuk tanda keimanan yang sempurna adalah mencintai orang-orang Ansor. Apa keterkaitan antara hadis ini dengan bab ini dengan bab sebelumnya? Kita tahu bab sebelumnya menekankan pada bahwasanya alamat tertinggi dari keimanan yang sempurna adalah apa itu? Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, namun tidaklah dia mencintai orang itu kecuali karena Allah. Maka bab yang setelahnya ini memberikan contoh siapa yang layak dicintai karena Allah. Ternyata jawabannya adalah orang-orang Ansor. Baik, maka di sini intinya adalah membahas itu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Fathul Bari ketika membahas bab ini. Tujuan Imam Bukhari mendatangkan bab ini adalah ingin menerangkan di antara contoh alamat keimanan yang tertinggi adalah mencintai Ansor. Kenapa? Karena di bab sebelumnya yang Anda sebutkan itu tadi, tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah. Tatkala orang-orang Ansor menolong agama Allah, maka mereka betul-betul sangat layak dicintai. Sekarang pertanyaannya, kenapa Ansor yang disebutkan secara khusus? Kenapa bukan Muhajirin atau Badui atau siapa? Sahabat Nabi kan banyak. Maka dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Sahih Bukhari, beliau menukilkan dari Al-Muhallab, tatkala orang-orang Ansor ini termasuk yang pertama masuk Islam, dan bahkan mereka termasuk orang yang pertama kali membaiat Nabi untuk menolong dan melindungi Nabi, serta untuk menampilkan kebenaran yang pada waktu itu banyak orang tidak berani, maka mereka sangat layak untuk dicintai dan kecintaan pada mereka menjadi lambang keimanan. Termasuk apa itu baiat pertama untuk itu, yaitu Baiatul Aqabah, yang mana yang hadir pada waktu Baiatul Aqabah yang pertama itu hanya kurang lebih 12 orang saja, semuanya dari Ansor yang membaiat Nabi untuk itu. Baik, sekarang kita akan masuk kepada hadisnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-hadisus sabi'a asyar haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abdullah bin Jabr qala sami'tu Anasan. Baik, jadi hadis ke-17 ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar. Tanda atau alamat keimanan adalah kecintaan pada Ansar. Wa ayatun nifaq bughdul ansar. Dan tanda atau alamat kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansar. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari yang di hadapan kita ini dari guru beliau Abdul Walid. Abdul Walid, kalau kita lihat biografinya di dalam Tahdzibut Tahdzib ini hebat sekali beliau. Beliau namanya adalah siapa? Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik Al-Basri. Ini termasuk ulama tertinggi Basrah di zamannya, di masanya. Hisham bin Abdul Malik Al-Basri Al-Hafidh Al-Imam Al-Mutqin. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Abdul Walid Syekhul Islam. Baik. Jadi ini istilah gelaran Syekhul Islam itu sudah lama. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang Asy'ariyah yang
yang mengatakan barang siapa mengatakan Ibnu Taimiyah sebagai Syekhul Islam dia kafir. Gimana Islam punya syekh? Islam tak perlu guru, Islam ini wahyu dari Allah. Ini jahilnya orang itu. Tak paham apa istilah, apa makna Syekhul Islam. Syekhul Islam ini adalah Syekhul Muslimin yang mengajarkan Islam, bukan maksudnya orang yang mengajari Islam. Islam diajarkan bukan diajari. Yang diajari manusia dan jin. Nah, Imam Ahmad sendiri menamakan ulama yang sangat hebat di masa itu, yaitu siapa tadi? Hisham bin Abdul Malik Al-Basri sebagai apa? Syekhul Islam. Siqah. Baik, qal haddatsana Syu'bah. Syu'bah sudah sering terulang, biografinya telah kita sebutkan pada hadis pembahasan hadis yang ke-10. Syu'bah, beliau adalah Abu Bistam, Syu'bah Ibnul Hajjaj, Ibni Warad Al-Azdi, Al-Basri, Al-Wasiti, Amirul Mukminin fil hadis. Qal akhbarani Abdullah bin Jabir, diperselisihkan nama datuk dia. Tapi yang terkenal Abdullah bin Jabir bin Atiq Al-Ansori, kunyahnya tidak diketahui. Beliau siqah, beliau Ansori. Kalau sami itu Anasan, ini juga sama ya, Ansori. Tapi Anas bin Malik Abu Hamzah Al-Ansori Al-Basri, karena beliau walaupun tinggal di Madinah, tapi setelah itu beliau lama tinggal di Basrah sampai meninggal dunia. Jadi hadis ini sanadnya Basri dari apa? Dari Ansor Al-Basri juga. Baik. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdul Walid tidak sendirian, beliau juga didukung oleh para guru-guru yang lain yang sama-sama meriwayatkan dari Syu'bah. Adapun kalau Imam Muslim, beliau juga meriwayatkan hadis ini, tapi dengan sanad yang sedikit lebih panjang. Di antaranya Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Muhammad ibnul Musanna, dari Abdurrahman ibnu Mahdi, dari Syu'bah. Jadi Imam Bukhari yaitu apa, levelnya lebih tinggi. Berarti Imam Bukhari tidak bersendirian meriwayatkan hadis Anas bin Malik ini. Ini juga riwayat Muslim dan lain-lain. Intinya apa? Ayatul iman hubbul ansar. Ayat dijelaskan oleh Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali di dalam kitab beliau Al-Ifsah. Ayah artinya alamatun wa amarah, yaitu apa? Tanda-tanda dan alamat, sama ya, alamat dan tanda-tanda. Dan juga disebutkan yang setelah beliau oleh Al-Allamah Ahmad Al-Qurtubi di dalam syarah Sahih Muslim beliau, apa itu Al-Mufhim, yang namanya ayah itu adalah alamah wa dalalah, alamah wa dalalah. Sama intinya, yang namanya ayah adalah alamat dan petunjuk. Berarti ini menunjukkan segala sesuatu itu ada tandanya, segala sesuatu itu ada ciri-cirinya, ada perlambangnya. Sekarang Rasulullah SAW ingin menerangkan bahwasanya iman memiliki tanda. Kalau tanda itu ada, berarti apa? Kita baik sangka orang ini adalah seorang mukmin. Sekarang apa di antara tanda keimanan seseorang, iman yang sempurna, yaitu hubbul ansor, kecintaan pada ansor. Baik, ansor ini siapa? Mereka adalah orang-orang ahlul Madinah yang mereka itu masuk Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siap membantu Nabi, membaiat Nabi. Mereka adalah dari keturunan Aus dan Khazraj. Kalau Aus ini yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Kalau Khazraj itu yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, dan seterusnya. Nah, Anas bin Malik dari mana? Dari Khazraj, Al-Khazraji. Baik. Mereka inilah yang dikatakan sebagai Ansar. Dan kenapa mereka dikatakan sebagai Ansar? Karena mereka lah yang telah membaiat Nabi pada waktu Baiatul Aqabah untuk menolong Nabi bagaikan menolong anak dan istri, dan melindungi Nabi seperti melindungi anak dan istri mereka, dan jaminannya mereka akan masuk surga. Dan mereka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam
pujian untuk mereka dan faid harta rampasan perang untuk mereka, yaitu apa? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan orang-orang yang telah menempati negeri itu, yaitu Madinah, sebelum ketibaan orang-orang Muhajirin, dan mereka juga telah beriman sebelum itu, sebelum ketibaan orang-orang Muhajirin, mereka sudah beriman. Mereka mencintai orang-orang yang datang kepada mereka dari kalangan Rasulullah dan para Muhajirin itu, dan mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka rasa perlu kepada barang-barang yang mereka berikan kepada saudara-saudara mereka sendiri, walaupun mereka sendiri di dalam kemiskinan. Khososoh. Allah memuji mereka. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa dilindungi dari kepelitan atau sifat kedekut dari dirinya sendiri, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang Ansar beruntung. Nah, tatkala mereka telah membuktikan untuk menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dipanggil sebagai Ansar. Tatkala mereka telah membuktikan pertolongan itu dan bantuan itu, maka mereka layak untuk dicintai. Kenapa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau, bahwasanya bukti dari keimanan adalah kita cinta pada Allah dan cinta kepada orang-orang yang cinta pada Allah dan dicintai Allah. Sementara orang Ansar mereka dicintai oleh Allah. Makanya bukti iman adalah kita cinta kepada orang-orang Ansar tadi. Makna ini juga disebutkan oleh seluruh pensyarah hadis ini. Oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, juga disebutkan oleh Ibnu Hubairah di dalam Al-Ifsah, juga disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim, demikian pula disebutkan oleh Ibnu Battal di dalam Syarah Sahih Bukhari beliau, dan para ulama yang lain menyebutkan itu. Demikian pula ini diterangkan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya orang-orang Ansar mereka telah membuktikan kecintaan mereka pada Allah dan Rasulnya, mengorbankan jiwa, raga dan harta untuk Allah dan Rasulnya, menolong Allah dan Rasulnya. Maka seorang mukmin dia akan cinta kepada orang-orang yang seperti itu. Makanya cinta kepada orang Ansar ini menunjukkan kesempurnaan iman. Tapi sebaliknya, orang yang membenci orang Ansar berarti apa? Dia orang munafik atau orang kafir. Sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah terhadap hadis-hadis tadi. Orang munafik, mereka tidak suka Rasulullah SAW menang. Mereka tidak suka agama Islam ini berjaya. Baik. Sebagaimana di dalam ayat-ayat yang banyak, dalam ayat An-Nisa, dalam ayat At-Taubah, dan dalam surat-surat yang lain, mereka selalu menampakkan apa? Permusuhan kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Juga dalam Al-Baqarah, yukhadi'una Allah, mereka ingin menipu Allah, walladzina amanu, ingin menipu orang-orang yang beriman. Demikian pula firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum. Apakah engkau tidak melihat, wahai Rasulullah, kepada orang-orang munafik yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan ahli kitab, demi Allah, apabila kalian diusir dari Madinah, kami akan keluar bersama kalian, dan kami tidak akan menaati siapapun untuk menyakiti kalian, dan apabila kalian diperangi, kami pasti akan menolong kalian. Ini adalah karakter orang munafikun. Sama saja setelah itu betul-betul menolong atau tidak, itu namanya munafik. Mereka lihat situasi, tetapi hatinya memang apa? Selalu condong kepada orang-orang kafir. In tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Apabila engkau, wahai Rasulullah, mendapatkan kebaikan, mereka merasa susah, bukan malah gembira, malah susah. Namun apabila engkau mendapatkan musibah, maka mereka mengatakan dengan bangga-bangga,
kami memang sudah mempersiapkan ini semua agar tidak terkena bencana bersama kalian. Lalu mereka berpaling dalam keadaan bergembira. Inilah karakter orang-orang munafikin. Lau kharaju fikum ma zadakum illa khabala. Kalaupun mereka keluar berperang bersama kalian, mereka tidak akan menambahi kalian kecuali kecelakaan saja. Tayyib. Makanya orang munafikun mereka membenci orang Ansor karena mereka memang membenci tertolongnya agama ini. Maka kalau kita melihat ada orang membenci orang Ansor, berarti dia adalah munafik. Tayyib. Kemudian dijelaskan oleh para ulama yang lain, para ulama yang itu tadi juga, diantaranya adalah Ibnu Battal, demikian pula para pensyarah yang lain, bahwasanya di sini ada yang dinamakan apa? Dalalatu tanbih, yaitu qiyas aulawi. Apabila kecintaan pada Ansor adalah tanda kesempurnaan iman, maka kecintaan pada Muhajirin ini betul-betul alamat sempurnanya iman. Kenapa? Karena Muhajirin lebih utama daripada orang Ansor. Muhajirin mereka menggabungkan antara hijrah dan pertolongan, bukan hanya menolong, tetapi mereka juga hijrah, rela mengorbankan seluruh harta mereka dan tempat tinggal mereka, pergi ke tempat yang jauh. Banyak yang jatuh sakit ketika pindah ke Madinah, namun mereka rela melakukan itu karena ingin selalu menyertai Nabi dan menolong Nabi. Makanya orang Muhajirin lebih utama dari Ansor. Tayyib. Maka kalau mencintai Ansor saja ini tanda kesempurnaan iman, maka kecintaan pada orang-orang Muhajirin ini adalah alamat sempurnanya iman, lebih hebat lagi. Kemudian secara globalnya adalah dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, yaitu seorang mukmin dia akan cinta kepada para sahabat karena seluruh sahabat adalah orang-orang yang menolong Allah, adalah orang yang menyertai Nabi untuk membela agama Allah dan seterusnya. Barang siapa membenci sahabat maka dia munafik atau kafir. Makanya orang-orang Rafidhah mereka dihukumi sebagai munafik dan bahkan murtad dengan tanda-tanda yang banyak. Kemudian juga dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, berarti secara globalnya tanda keimanan adalah cinta kepada para wali Allah. Bayangkan, hadis ini bicara masalah Ansor, namun ternyata para ulama boleh mengambil faedah lebih mendalam dari itu. Berarti dari hadis ini pula ada dalil tentang di antara tanda keimanan adalah cinta pada para wali Allah. Tapi jangan dibayangkan wali seperti bayangan orang-orang sufi yang boleh terbang di atas air atau sholat di atas pokok pisang atau apa gunanya juga, malah riak mungkin. Atau merokok, sibuk merokok atau sibuk menjauhi sunnah misalkan, itu bukan wali. Tetapi wali seperti yang Allah syaratkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya para wali Allah mereka tidak tertimpa ketakutan dan mereka tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Jadi wali Allah adalah orang mukmin yang bertakwa. Tatkala para sahabat memang telah menggabungkan antara kesempurnaan iman dan kesempurnaan takwa, maka mereka adalah wali Allah yang tertinggi. Maka mereka yang paling layak dicintai. Namun secara umum di antara tanda kesempurnaan iman adalah cinta kepada wali Allah. Kembalinya ke hadis yang sebelumnya lagi, kita mencintai seseorang karena Allah. Wali Allah layak untuk dicintai karena memang mereka memenuhi syarat-syarat itu. Berarti sebaliknya, barang siapa memusuhi wali Allah, barang siapa membenci wali Allah, berarti dia orang munafik atau bahkan boleh jadi dia orang kafir. Karena berarti dia tidak suka untuk Allah ditaati, tidak suka untuk Allah diimani. Dan barang siapa sampai membenci wali Allah atau memusuhi, berarti dia harus bersiap-siap untuk bermusuhan, na'udzubillah, dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW menukilkan dari Allah Ta'ala, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya, na'udzubillah. Makanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an juga, Rasulullah mengatakan, apa itu? Ayatul iman hubbul ansor.
faman ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Tanda keimanan adalah cinta pada Ansor. Barang siapa cinta pada Ansor, Allah akan mencintai dia. Barang siapa membenci Ansor, maka Allah akan membenci dia. Jadi Allah tidak tinggal diam. Dan ini menunjukkan apa? Balasan sesuai dengan jenis amalan. Barang siapa mencintai wali Allah, Allah akan cinta pada dia. Barang siapa membenci wali Allah, maka Allah akan benci dia. Kalau Allah sudah benci, na'udzubillah, kita akan hidup sengsara, rugi, tak ada gunanya. Bahkan apa? Nambah dosa. Tapi kalau sampai Allah cinta pada kita, ini keuntungan yang sangat besar, tak terkatakan. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allah Ta'ala berfirman, apa itu? Fa'in ahbabtu kuntu sam'ahul ladhi yasma'u bih wa basarahul ladhi yubsiru bih wa yadahul ladhi yabtishu biha wa rijlahul ladhi yamshi biha fala in ista'adani lawidannah wa la in sa'alani lawtiyannah. Kalau aku cinta pada dia, maka aku akan menjadi pendengaran dia untuk mendengar, akan menjadi penglihatan dia yang dia pakai untuk melihat, akan menjadi tangan dia untuk menggenggam, akan menjadi kaki dia untuk melangkah, yaitu semuanya diberi taufik. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Apabila dia minta sesuatu kepadaku, pastilah aku beri permintaan dia. Tatkala para sahabat memang mereka di puncak perwalian setelah Nabi dan Rasul, maka jangan heran jika mereka sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sangat dicintai, dan juga doa-doa mereka selalu dikabulkan karena memang mereka telah membuktikan iman dan takwa mereka. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.